Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 4 tema 7 Indahnya Keragaman di Negeriku, subtema 2 Indahnya Keragaman Budaya Negeriku, pembelajaran 4. Kita telah mengetahui keragaman budaya berupa rumah adat. Adakah keragaman budaya lain di Indonesia? Nah, ada, yaitu keragaman pakaian adat. Nah, di sini pada halaman 20 kalian dapat lihat ada kolom ya teman-teman itu. Nah, kalian disuruh untuk mencari informasi pakaian adat apa yang ada di daerah kalian masing-masing. Biasanya kalau di tempat saya itu pakaian adat digunakan untuk acara nikahan. Nah, kalian bisa menelusuri ketika acara nikahan di tempat kalian, pakaian adat apa yang dipakai. Nah, mungkin itu adalah pakaian adatnya. Lalu provinsi tempat tinggal, saya itu tinggal di Jawa Timur. Ini bisa kalian sesuaikan dengan tempat tinggal kalian masing-masing ya. Nama pakaian adat di Jawa Timur itu ada 2 pakaian adat, yaitu pesaan dari Madura dan pakaian mantenan dari Jawa Timur, lebih tepatnya di daerah saya ya teman-teman. Lalu keunikan. Nah, baju mantenan ini berwarna hitam dengan corak merah keemasan. Pakaian adat ini biasanya dilengkapi penutup kepala untuk kaum pria. Bunga melati dipakaikan dengan cara dikalungkan di leher. Lalu penggunaan. Nah, penggunaannya ini sering di acara pernikahan. Lalu ragam pakaian ada di Indonesia. Perbedaan kondisi geografis wilayah Indonesia mendorong perkembangan pakaian adat. Bagi bangsa Indonesia, pakaian adat termasuk salah satu kekayaan budaya. Penduduk daerah biasanya mengenakan pakaian adat dalam peringatan peristiwa atau acara tertentu. Contohnya acara pernikahan atau tradisi adat daerah setempat. Di beberapa daerah, pakaian adat dikelompokkan sesuai kedudukan atau status pemakainya dalam masyarakat. Contohnya, pakaian raja, kepala suku, atau bangsawan berbeda dengan pakaian adat rakyat biasa. Apa saja nama pakaian adat di Indonesia? Nah, berikut adalah beberapa nama pakaian adat di Indonesia. Ada ele balang itu dari Aceh, ulos dari Sumatera Utara. Nah, kalian bisa membacanya sendiri ya. Ini ada 20 provinsi. Kalau saya itu Jawa Timur, pesaan atau mantenan. Kalau kalian mana? Nah, perhatikan beberapa gambar pakaian adat berikut. Tuliskan keunikan yang terlihat dari setiap pakaian daerah pada gambar. Nah, di sini ada beberapa pakaian daerah ya, teman-teman. Kita disuruh untuk mencari keunikan dari pakaian ini apa sih, Kak? Nah, yang pertama ini pakaian adat Bali. Nah, pakaian adat Bali itu keunikannya pria menggunakan penutup kepala berupa udeng, memakai baju berupa jas, berkerah maupun berbagai jenis baju asal rapi, lalu kamen, saput, keris, serta selendang. Lalu pakaian adat wanitanya gimana? Nah, pakaian adat wanitanya dia memakai sanggul, kebaya, kamen, bulang pasang, dan selendang. Kalian dapat melihatnya sendiri pada gambar itu ya teman-teman. Lalu, nah di sini ada pakaian adat dari Kalimantan Barat. Nah, dari Kalimantan Barat ini namanya perang. Keunikannya, bahan pembuatannya dari kulit kayu ampuro. Perlengkapan hiasan baju adat yang digunakan yakni bulu burung enggang. Lalu,
Kak, menurut saya pakaian adat ini yang unik adalah bagian kakinya atau sepatunya, bukan bagian kepalanya. Nah, tidak apa-apa teman-teman. Di sini saya mengambil yang unik menurut saya. Kalau itu bukan unik menurut kalian, kalian bisa menulis sesuai kriteria kalian, sesuai keinginan kalian ya. Lalu di sini ada pakaian adat Jawa Barat. Nah, namanya apa? Ada yang tahu? Ini namanya kebaya. Keunikan kebaya adalah ikat pinggang yang disebut dengan beuber. Kain yang dikenakan adalah kain kebat. Mahkota, hiasan rambut yang digelung jucung dan diberi untayan bunga. Sandal yang digunakan disebut kelom gelis. Lalu di sini ada pakaian adat Sulawesi Selatan. Nah, Sulawesi Selatan ini namanya baju bodo. Keunikannya, pria menggunakan penutup kepala bernama pasapu yang terbuat dari daun lontar. Baju bodo apabila dipakai akan memiliki gelembung pada bagian punggung serta pakaian ini tidak memiliki lengan dan tidak ada jahitan di bagian leher. Lalu ada yang terakhir ini adalah pakaian adat Jambi. Nah, pakaian adat Jambi keunikannya untuk pria menggunakan penutup kepala dan celana yang terbuat dari kain beludru. Pakaian wanita secara garis besar sama dengan pria. Hanya saja wanita menggunakan penutup kepala yang bernama pesangkon berbentuk duri pandan. Nah, itulah keunikan-keunikan pakaian adat di Indonesia. Lalu diskusikan dengan kelompokmu kegiatan apa saja yang dapat dilakukan bangsa Indonesia untuk melestarikan pakaian adat di Indonesia. Nah, ada banyak sekali cara untuk melestarikan ya teman-teman. Salah satunya dengan terus berpartisipasi memakai baju adat saat ada acara tertentu. Misalnya Kartini, wisuda, karnaval, atau mungkin nikahan ya. Bacakan hasil diskusi kalian di depan bapak atau ibu guru. Di antara kegiatan untuk melestarikan pakaian adat di Indonesia, apa yang dapat kalian lakukan segera? Buatlah kesepakatan kelas, lalu laksanakan kesepakatan itu. Nah, kalian bisa merundingkan dengan teman-teman kalian. Gimana sih cara melestarikan pakaian adat? Nah, salah satunya adalah memakainya pada acara-acara tertentu, yaitu misalnya pernikahan memakai kebaya. Nah, ketika kalian mendatangi atau menjadi tamu di pernikahan saudara kalian, nah kalian bisa memakai kebaya. Itu adalah salah satu cara untuk melestarikan pakaian adat di Indonesia dengan segera. Lalu, keunikan pakaian adat wanita Minangkabau. Setiap daerah mempunyai pakaian adat, begitu pula dengan daerah Minang di Sumatera Barat. Pakaian adat bagi wanita Minang sering disebut limpapeh, rumah nan gadang. Pakaian adat limpapeh, rumah nan gadang ini terdiri atas beberapa bagian. Setiap bagian memiliki keunikan masing-masing. Berikut ini adalah bagian-bagian dari pakaian adat limpapeh rumah nan gadang. Bagian paling atas adalah penutup kepala, berbentuk runcing, menyerupai bentuk atap rumah Minangkabau. Penutup kepala ini disebut tingkuluwa. Namun, para pengantin biasanya memakai hiasan yang disebut suntiang. Selanjutnya adalah baju adat yang disebut baju Batabuy. Baju ini penuh dengan hiasan benang emas yang melambangkan kekayaan alam Minangkabau. Corak hiasan benang emas beragam. Pada pinggir baju ada batas yang diberi benang emas dan disebut minsi.
Baju bagian bawah berupa kain atau sarung yang disebut lambak. Kain sarung dapat berupa kain tenun atau kain songket. Wanita Minang juga mengenakan selendang yang disebut salempang. Nah, seperti ini gambarnya ya teman-teman. Sebagai pelengkap pakaian adat ini juga dilengkapi dengan perhiasan-perhiasan. Perhiasan yang dikenakan berupa gelang dan kalung. Gelang ini biasa disebut galang. Kalung biasa disebut dukuah. Nah, saya punya teman dari daerah Minang. Dia juga waktu nikahan seperti ini. Hanya saja ini tidak pakai selendang. Jadi hanya mahkota besar gitu ya. Tapi bentuknya seperti atap rumah Minang. Nah, seperti ini bentuknya. Keren ya teman-teman. Indonesia itu punya beragam suku, beragam pakaian adat, beragam bahasa daerah. Hal tersebut memiliki keunikannya sendiri-sendiri. Contohnya seperti pakaian adat Minang ini. Ide pokok. Nah, kita disuruh untuk mencari ide pokok di setiap paragraf pada halaman 74 sampai 75 ya. Apa sih Kak itu ide pokok? Nah, saya ulangi lagi bahwa ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Nah, biasanya ide pokok itu disebut dengan gagasan utama. Nah, pada paragraf pertama, ide pokok atau hal yang menjadi perbincangan adalah pakaian adat Minang adalah limpapeh rumah nan gadang. Lalu pada paragraf 2 berisi ide pokok tentang pakaian adat Minang memiliki beberapa bagian. Nah, dari ide pokok tersebut dapat dijabarkan menjadi satu paragraf. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ide pokok itu dapat dijabarkan. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nomor 3, pada paragraf 3, penutup kepala wanita berbentuk seperti bentuk rumah adat Minang yang disebut tingkulua. Pada paragraf keempat, baju adat wanita Minang disebut baju tabue. Pada paragraf yang terakhir, pakaian adat Minang dilengkapi dengan perhiasan. Nah, itu adalah beberapa ide pokok. Nah, kemarin saya sempat memberi contoh bagaimana cara mencari ide pokok. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Tuliskan informasi baru yang kamu dapat dari bacaan tersebut. Nah, pada bacaan tadi yang saya dapat adalah setiap daerah mempunyai pakaian adat yang berbeda-beda. Pakaian adat Minangkabau memiliki banyak keunikannya. Begitu juga pakaian adat di daerah saya, itu juga banyak sekali keunikannya. Saya yakin di tempat kalian juga pasti banyak sekali keunikannya ya teman-teman. Kesimpulan tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, membaca teks tentang keunikan pakaian adat wanita Minangkabau. Siswa mampu menemukan gagasan pokok dan informasi baru dari teks bacaan tersebut. Yang kedua, cara melestarikan pakaian adat di Indonesia. Dan yang terakhir, kita sudah mempelajari nama, keunikan, dan penggunaan pakaian adat di Indonesia. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin saya salah ketik atau salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.